Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official. Cedede. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan mereaction Santun TV Misteri Lilin Merah Doan part N-nya. Nah, kira-kira siapa nih pelakunya bre ya? Karena saya belum nonton, perkiraan saya ini mungkin ya bre ya, pelakunya Pak Polisi, Pak Sheriff itu ya. Ya yang topinya gede itu ya. Itu baru feeling gua, tapi ya kita lihat aja nanti ya siapa sebenarnya pelakunya. Langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Masul Official dengan tekad membara, siap menjelajah dan hadapi rintangan. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Oke bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like sebelum nonton, subscribe yang belum subscribe. Ini Misteri Lilin Merah Doan, hari terakhir Lilin Merah. Oke, dan langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Sesuai dengan dugaanku, memang dialah pelakunya. Astaga, jadi selama ini kita ketipu. Luar biasa aktingnya. Peribahasa mengatakan, diam-diam menghujatkan. Diam-diam Menghanyutkan. menghanyutkan. Bagas, Hah? Tunggu. Lah kok Bagas bre? Setahu gue kan dia udah koit. Berarti dia memalsukan kematiannya. Aduh, perkiraan kita salah semuanya. Bagas pelakunya. Jadi ini si lilin merah. Tak disangka ya. Muka culun kayak ikan sapu-sapu gini, rupanya pembunuh berantai. Tapi bukannya dia udah meninggal ya? Kenapa dia bisa hidup lagi? Nah, itu dia. Kayak Nova, bisa libon. Tak Bisa disangka libur. ya. Muka culun kayak Hello Panda gini, rupanya pembunuh berantai. Orang Sudah, yang memalsukan sudah. kematiannya. tapi bagaimana caranya? Aku jelas melihat jasadnya. Dia menggunakan racunnya sendiri. Namun sebelum itu, dia telah meminum penawar. Tak disangka ya muka culun kayak tumbler giveaway gini, rupanya. Bisa diam gak? Dari tadi roasting mulu nih Pak Sheriff nih. Aduh. Ayo kita pergi. Aduh, ketemu si Poci nih. Ketemu si Poci nggak nih? Ah, jadi kamu ini si lilin merah. Aduh, mau diapain dia? Asuh, rupanya muka cupu. Ah, ini si santapanku. Ah, Habis nggak lu? ah. Habis nggak lu? Tapi kelihatannya dia berani. Rasain nggak tuh? Pocong 2 kali apes, yang pertama sama si Faisal dan yang kedua sama si Bagas bre. Ini masuk ke persidangannya bre. Ikan pelaku dalam ruang pengadilan negeri Otni. Wahai saudara Bagas, selamat datang di pengadilan negeri Otni. Nah, nih. Apa kabar saudara? Diam aja dia bre. Bagas, apa yang telah kau alami belakangan ini? Bagas, engkau terbukti sebagai dalang dari pembunuhan berantai. Apa pembelaanmu? Nggak ada bre, dia diam aja bre. Jika Bingung kau kali tak dia. memberi keterangan apapun, maka engkau dapat dianggap tidak kooperatif dan akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Diam aja dia. Lancang, saudara Langsung aja dia. Pak Bambang dibikin gitu. Bagas. Apakah engkau mencoba menguji kesabaranku? Jika kau ingin menantang pengadilan negeri Otni, maka baiklah. Pengawal, keluarkan gilotin. Dibawakan bre, dia nggak takut Saudara bre. Bagas, engkau terbukti merencanakan serangkaian pembunuhan berantai, membunuh dengan keji, dan mengeksekusi pelaku kejahatan tanpa melalui proses pengadilan negeri Otni. Ya, Engkau ya. mempermainkan hukum negeri Otni dengan hukum rimba, memalsukan kematian sendiri, dan bahkan berani-beraninya meneror penegak hukum. Oke. Atas semua tindak kejahatan yang kau lakukan, maka dengan ini pengadilan negeri Otni menjatuhi engkau Langsung. hukuman mati. Tapi si Bagas nggak takut sama sekali bre. Jangan-jangan ada lagi anggota lilin merah yang lainnya ya? Pengawal, pasung Bagas dalam gilotin. Nggak takut dia bre. Saudara Bagas, demikianlah pengadilan di dunia hanyalah bersifat sementara. Sesungguhnya semua perbuatan dan alasanmu akan benar-benar diadili di alam akhirat yang kekal. Oke. Pengawal, naikkan pisau gilotin.
Pancong! Berbicaralah wahai my little candle. Bagaimana kau bisa tahu panggilan itu? Tunggu! Faisal aja saja. Apakah kau merindukan panggilan tersebut? Tidak, aku tidak merindukannya. Little Candle. Little Apa Candle. maksudmu Faisal? Si lilin kecil. Panggilan kesayangan Bagas. Dari ibunya. Oh, Aku sudah mendapatkan informasi tentang dirimu. Engkau memang, dibesarkan oleh ibumu yang single parent. memang ini Faisal informan keren, bre. Ya mantan mata-mata juga dia nih. Kalian dulu keluarga miskin dan tinggal di desa yang tidak terjangkau listrik. Oke. Setiap malam, ibumu menyalakan sebuah lilin kecil untuk menerangi rumah. Dan oleh sebab itulah, ibumu sering memanggilmu Little Candle. Karena engkau Candle. bagaikan lilin yang menyinari hatinya. Diam! Diam! Aku tak mau lagi mengingatnya. Namun semua berubah ketika ibumu sakit. Fasilitas kesehatan di desa yang minim. Akses jalan yang buruk. Dan terpuruknya ekonomi. Aduh. Akhirnya ibumu meninggal karena sakit. Diam! Diam! Engkau menjadi sangat dendam dengan desa negeri Otni. Engkau membenci para pejabat-pejabat itu. Amarah yang kau pendam menjadi dendam yang membara. Oke. Engkau belajar mati-matian, berjuang seorang diri, dan ingin membalas dendam. Engkau ingin menghabisi mereka semua karena Pejabat-pejabat itulah yang membunuh kami. Aduh. Membunuh secara perlahan tanpa kita sadari pejabat-pejabat yang ada di Otni ini ya. Ya, koruptor ditinggi-tinggiin, fasilitasnya nggak bener juga sih. Ketika ibuku meninggal, aku mengira ini semata karena takdir. Namun aku baru sadar bahwa dana kesehatan dan pembangunan desa rupanya dikorupsi oleh pejabat-pejabat najis yang tak dapat ditahirkan itu. Mereka lah yang membuat kehidupan kami begitu menderita. Sejak itu, aku bersumpah aku akan menghabisi semua pejabat korup. Ketika hukum negeri Odi sudah tak lagi mempan, maka api dari lilin yang kecil pun akan membara dan membakar mereka. Terkadang hukum negeri Otni itu lebih menguntungkan para koruptor, bre ya. Oleh sebab itu, aku memulai lilin merah untuk melenyapkan para penjahat-penjahat itu. Wahai Bagas, sekarang aku sudah tahu alasan dibalik semua perbuatanmu itu. Namun ketahuilah, hukum negeri Otni tidak membiarkan kesewenangan dan bertindak. Sampai detik ini, aku masih berdiri teguh untuk menegakkan hukum dan menghabisi semua penjahat negeri Otni. Kekuatanmu sendiri tidak cukup, Hakim Bambang. Negeri ini sudah sangat parah. Engkau seharusnya berterima kasih padaku karena aku telah membantu menegakkan hukum negeri Otni. Tidak, hukum tidak ditegakkan dengan barbar, namun ditegakkan dengan objektivitas, bukti, dan pertimbangan yang matang. Omong kosong. Selama aku masih hidup, aku akan memburu semua koruptor-koruptor yang tersisa. Aku ragu bahwa hari ini engkau masih dapat hidup dan melanjutkan ambisimu. Meskipun aku mati, lilin merah akan hidup abadi dan meneruskan misiku ini. Pengawal Pancong! Nyi, tak kemaku kau bisa. Bagas diam! Wow, ternyata semua hanya ilusi, bre. Ternyata dia udah lolos. Gila. Apa? Loh, kok kita kembali ke sini? Wah, kena genjutsu nih. Gila. Kita sebenarnya masih kena efek dari racun lilin itu. Jadi dari tadi kita hanya di sini dan berhalusinasi. Loh, Pak, polisinya Bukan kemana? lagi. Orang itu adalah penjahat kelas kakap dan seorang ahli toksik. Ayo kita kejar dan tangkap dia. Coto mate. Tunggu. Biarkan saja. Biarkan lilin kecil itu menjadi sebuah misteri. Oke. Selamanya. Kasus ditutup. Aduh, ditutup ya, bre ya. Setelah itu lilin merah tak pernah lagi muncul. Entah apakah dia bersembunyi atau merencanakan sesuatu mungkin ya, dan akan kembali lagi, atau apakah dia akan menjadi legenda hidup negeri Otni selamanya. Tamat. Nah, bre ya, itulah tadi ya kita mau reaction Misteri Lilin Merah, dan memang agak sad ya, bre ya. Apapun segalanya kalau bernyangkut paut dengan ibu, kadang seorang anak yang begitu sayang sama ibunya akan melakukan segala cara untuk membalas ya, bre ya.
menyangkut paut orang tua, ayah ibu yang membesarkan tiba nggak punya salah terus kayak gitu nasibnya, ya semuanya pasti akan melakukan hal yang sama, bisa aja ya bre ya. Tapi itulah hidup bre ya, di dunia ini nggak ada yang adil kok bre. Bener bre, di dunia ini nggak ada yang adil, karena keadilan itu hanya ada di akhirat nanti. Keadilan di dunia itu cuma sementara, bersifat sementara, dan yang paling memang kekal ya nanti di akhirat kita akan dapat apapun yang akan kita lakukan. Jadi sebagai manusia yang penuh dosa kayak gini ya bre ya, takut juga sih sebenarnya ya. Jadi memang ini penuh hikmah ya, kita lihat aja nanti kayak apa negeri ini ya. Aduh sempet ya bre, kalau kayak gini endingnya juga sad ending nih bre ya, bukan seneng ending, sad ending nih bre ya. Oke bre ya, cukup sekian dulu reaksi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaksi selanjutnya di kurang panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap ya bre ya.